Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Halo, nama saya Anissa Rizwana. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hussein. Hai, saya Selva Rahmadani. Saya Pintanati Simahara. Halo, perkenalkan nama saya Windy Sirahayu. Baiklah, kami akan membahas mengenai materi yaitu kajian teori, sumber belajar, kerangka berpikir, hipotesis penelitian, dan jenis hipotesis penelitian dalam sebuah penelitian. Kajian teori. Kajian teori perlu ditegaskan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekadar penelitian coba-coba. Kajian teori memiliki langkah-langkah untuk mendeskripsikannya. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber bacaan sebanyak-banyaknya dan yang paling relevan. Yang ketiga, lihat daftar isi buku, sesuaikan dengan variabelnya. Yang keempat, baca dan analisa buku sesuai dengan variabel. Dan yang kelima, deskripsikan teori dengan bahasa sendiri. Sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia maupun masyarakat dalam proses belajar mengajar. Nah, sumber belajar yaitu berasal dari manusia atau masyarakat dan lingkungan. Contohnya guru, konselor, administrasi pendidikan ataupun tutor dalam lembaga pendidikan non formal. Nah, manusia sebagai sumber belajar terdapat dalam setiap jenis lembaga non formal, informal, dan formal. Sebagai sumber belajar ialah situasi belajar ataupun lingkungan belajar yang diciptakan secara kondusif dan dijadikan sebagai sumber belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber belajar tidak hanya didapat di lingkungan pendidikan saja, tetapi di lingkungan pendidikan juga ada. Contohnya seperti masjid, musola, madrasah, ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nah, lingkungan turut menentukan pada keberhasilan atau tidaknya pendidikan yang dilaksanakan. Nah, contohnya seperti kalau warga belajar sudah dibiasakan atau diberikan hal yang positif, maka di lingkungan sekitar harus juga ditumbuhkan agar anak terbiasa mengerjakan hal-hal positif. Kemudian sumber belajar ini contohnya seperti ada perubahan waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Misalkan guru atau pamong memberikan metode pembelajarannya seperti dengan menggunakan buku atau video seperti itu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir. Dalam melakukan sebuah penelitian, seseorang tentu harus menyusun serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penelitian. Serangkaian kegiatan inilah yang disebut dengan kerangka berpikir. Pengertian kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah sebuah konsep di mana dapat menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri kerangka berpikir. Kerangka berpikir memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, kerangka berpikir harus mampu menjelaskan mengapa, bagaimana, apa saja, dan untuk apa penelitian ini dilaksanakan. Yang kedua, kerangka berpikir harus disusun secara sistematis. Dan yang ketiga, kerangka berpikir harus mampu menjelaskan hubungan antara variabel satu dan variabel lainnya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kerangka berpikir. Jenis-jenis kerangka berpikir itu ada 3. Yang pertama, kerangka teoritis. Yang kedua, kerangka konseptual. Dan yang ketiga, kerangka operasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode berpikir ilmiah.
Nah, para peneliti pasti akan melakukan beberapa cara metode tersebut. Yang pertama ada menghadapi kebimbangan, keraguan, rintangan, penghalang, ataupun kecurigaan. Yang kedua ada berjuang untuk menyatakan masalah, meminta pertanyaan, merenungkan keberadaan pengetahuan. Yang ketiga, mengajukan hipotesis untuk menjelaskan fakta yang dipercaya secara logika. Yang keempat ada menyimpulkan hasil atau konsekuensi hipotesis. Yang kelima, merumuskan hipotesis beberapa saingan. Yang keenam, menarik kesimpulan. Dan yang ketujuh, memberi informasi kembali. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Akan tetapi, tidak semua penelitian merumuskan hipotesis. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan pada pendekatan kualitatif tidak merumuskan hipotesis, akan tetapi justru menemukan hipotesis. Ada 3 kriteria pertimbangan dalam merumuskan sebuah hipotesis. Yang pertama, hipotesis harus berupa pernyataan yang mengarah kepada tujuan penelitian. Yang kedua, hipotesis harus berupa pernyataan yang dirumuskan dengan maksud dapat diuji secara empiris. Dan yang ketiga adalah hipotesis harus berupa pernyataan yang dikembangkan berdasarkan teori-teori yang lebih kuat dibandingkan hipotesis-hipotesis lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai pembahasan Saudari Pinte, yaitu mengenai hipotesis. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Saudari Pinte bahwa pengertian hipotesis. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis hipotesis. Jenis hipotesis itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama itu ada hipotesis nol atau disebut juga dengan hipotesis statistik. Nah, hipotesis nol ini menyatakan bahwa tidak adanya hubungan antara 2 variabel atau tidak adanya pengaruh antara kedua variabel tersebut. Nah, yang kedua itu ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif ini adalah saingan atau kebalikan dari hipotesis nol itu, yang menyatakan bahwa adanya pengaruh antara kedua variabel itu untuk dalam penelitian.